نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا سيدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن التقوى مفتاح السعادة والفلاح. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال أيضا في سورة أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلة الذكر. رواه الترمذي. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teriring syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Majduhu di hari yang penuh dengan kemuliaan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam. Allah Ta'ala masih menganugerahkan, mengkaruniakan pada kita semua yang hadir nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani, nikmat keluang waktu, dan nikmat yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam, nikmat halawatul iman, nikmat manisnya kita merasakan, manisnya kita hanya mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salah satu syukur kita hadir kita di tempat ini membuktikan keimanan, komitmen keimanan dan keislaman kita, menunaikan salat Jumat 2 rakaat berjamaah. Teriring doa kita semoga semua amal soleh yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini terima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa, kekhilafan, salah-salah kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam sama-sama kita sampaikan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau. Kelak semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai nanti di padang mahsyar diakui daripada barisan umat Rasulullah SAW, bisa mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Yang selanjutnya khatib berpesan berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hayya nujaddidu imanana walau sa'a. Mari momentum kesempatan baik ini kita gunakan untuk memberikan nutrisi, mencarger, memberikan gizi kepada ruhaniyah, kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah, bintisali awamirih wajtinabi nawahih, dengan menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Khatib melalui mimbar Jumat singkat kali ini mengambil tema fadlu huduri majalisil ilm, keutamaan hadir di majelis ilmu. Satu saat Rasulullah SAW bersabda sebagaimana khatib sampaikan dalam prolog khutbah tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat dari 70 sahabat ahli suffah
yang tinggal diserang di Masjid Nabawi. Tugas mereka meriwayatkan hadis. Selain Anas, ada Bilal bin Rabah, ada Abu Hurairah dan yang lain. Beliau menjadi asisten pelayan Rasulullah, asisten pribadi Nabi 10 tahun. Beliau meriwayatkan hadis ini an Anas bin Malik, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah taala selalu meridai beliau. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannah, kata Rasul, kalau kalian di dunia ini melewati taman-taman surga, the garden of paradise, taman-taman surga, kata Rasul, perta'u, kata Rasul, ambil bagian, turut ambil kalian, singgah di taman surga itu. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, para sahabat kaget, terkejut, takjub ketika Nabi bersabda, apa yang kau maksud wa baginda Rasulullah, taman-taman surga itu, garden of paradise? Apa jawab Rasul? Qala hilaquz zikr. Nabi menjawab, hilaquz zikr, kumpulan komunitas orang-orang yang berzikir, menimba ilmu, membaca Al-Quran, hadir di majlis ini. Rawahu Tirmizi, hadis ini bisa ditengok dalam Sunan Tirmizi nomor hadis 9935. Para ahli mufassir hadis menafsirkan, menjelaskan makna riyadul jannah ay majalis zikir wal ilmi fid dunya. Maksud daripada taman surga tadi adalah artinya majalis zikir, majelis-majelis zikir, wal ilmi, dan majelis ilmu fid dunya, ketika kita berada di dunia. Farta'u, makna dari farta'u hadis Nabi tadi, istamta'u, istami'u, wantafa'u bihadhihi majalis. Ikut kalian hadir di situ, dengarkan baik majelis ilmu yang diselenggarakan di tempat komunitas tersebut. Wantafa'u bihadhihi majalis, ambil manfaat, sisi faedah, nilai-nilai positif. Wa khudhu hazzakum, dan turut ambil bagian kalian dalam majelis ilmu itu. Yang dimaksud dengan hilaquz zikr di ujung hadis itu, Rasulullah SAW menjelaskan, ditafsirkan oleh para ulama, majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu. Allah, itu taman surga. Tidak perlu kita, ini taman surga di dunia sebelum surga beneran nanti di akhirat. Majalisul ilmi, majelis ilmu, alladhi yang yuzkaru fihi Allah, disebut nama Allah, qala Allah, qala Rasul, nama Allah, hadis-hadis Rasulullah. Wa yuta'allamu fihi al-halal wal haram, dibahas mengenai halal dan haram. Wa tuqra'u fihi, wa yuqra'u fihi al-Quran, dibacakan dalamnya ayat Al-Quran. Wa tufassiru hadis Rasulullah, dijelaskan, diterangkan hadis-hadis Rasulullah. Itulah makna daripada taman surga di dunia, kata Rasulullah. Lebih daripada itu, jamaah Jumat yang Allah, ada nilai positif yang kita dapatkan ketika kita hadir di majelis. Mungkin secara zahir, tetapi secara batin orang akan merasakan ketenangan. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Abu Hurairah termasuk ahli sufah, sahabat senior yang paling banyak berikan hadis. 5.000 lebih hadis ada di memori kepala baginda daripada Abu Hurairah. Allah, melebihi kapasitas memori alat hati kita sekarang. Inilah salah satu ciri bagaimana Allah menjaga originalitas, keotentikan ajaran agama Islam. Dimunculkan orang-orang jenius seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik. Beliau berkata, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr, anna Rasulullah SAW qala, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu dari kaumku, umatku, berkomunitas, berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka baca itu Al-Quran. Ya Al-Quran, jamaah Jumat yang dilakukan Allah Ta'ala, ma'idatullah, Al-Quran itu hidangan yang Allah berikan. Anytime, kapanpun Allah kasih bentuk kepada kita. Kemudian setelah mereka membaca Quran, wa yatadarasunahu bainahum, diders, dipelajari, digali maknanya, asbabun nuzul, apa kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut, apa benefit keuntungannya. Ini enggak bisa dinilai dengan materi Jumat yang rahmat Allah Ta'ala. Satu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan,
di dalam jiwa mereka. Allah tenang, tidak bisa dibeli mati. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Siapa yang kita hadir sini tak mau disayang apa? Salah satu cara hadir ke majelis ini. Yang ketiga, kata Rasul, wa haffathumul malaikah. Ya, semua para malaikat turun di majelis itu, ribuan malaikat. Rasul menggunakan redaksi narasi malaikat, bukan malak, angels, para malaikat, banyak ribuan. Kalau disebut malaikat pasti identik dengan kebaikan. Sebaliknya kalau disebut syaitan pasti keburukan. Di sini malaikat yang disebut. Baru yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah. Orang yang hadir di masjid ilmu itu dibanggakan Allah, namanya disebut berulang-ulang oleh Allah di depan para malaikat di singgasana Allah. Sebuah benefit keberuntungan yang luar biasa. Maka jangan lalai kita, jangan sampai ada waktu kita tidak nimbrung ke majlis-majlis ilmu tadi yang Rasulullah SAW katakan bagian daripada taman-taman surga. Closing khutbah melalui mimbar ini dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 juz 28 surah 56, Allah Ta'ala berfirman, salah satu pilar umat ini, bangsa ini, negeri ini bisa maju peradabannya dengan ilmu dan iman. Terus Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat person seseorang, komunitas, masyarakat, negara yang satu ada ruhaniahnya, nutrisi ruh. Maka salah satu syair baik, sebentar lagi kita digerahi 21 merdeka Indonesia. Gue harus berat menciptakan lagu Indonesia. Apa di antara bangunlah jiwa, ruh pertama kali. Maka Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu, iman, ruh. Baru walladzina utul ilma darajat, knowledge, ada takwa. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Allah janji, Allah angkat derajat seseorang itu dari komunitas, masyarakat, negara, ada iman dan ada ilmu. Penyair Al-Imam Asy-Syauqi, Ahmad Syauqi berkata dalam syair, beliau Amirul Syu'ara, dijuluki sebagai pemimpinnya para sastrawan di Mesir, mengatakan al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu. Ya, ilmu itu akan mengangkat, menegakkan rumah yang tanpa pilar, tanpa tiang. Beliau tamsilkan ilmu itu mengangkat rumah yang tanpa tiang. Artinya orang bisa maju, masyarakat bisa maju dengan ilmu. Imam Syafi'i dalam bait syair lain mengatakan, man lam yazuk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Siapa dia tidak mau sakit-sakit merasakan limbah ilmu di waktu dia syabab, yang muda, dia akan merasakan dhullal jahl, hinanya dengan kebodohan, tula hayati, sepanjang dia hidup. Wal jahl, kata Imam Syauqi lagi, yahdimu baital izzi wasyaraf. Kejahilan, kebodohan itu merobohkan rumah kemuliaan dan keagungan. Makanya Al-Imam Syafi'i punya kesimpulan baik-baik yang luar biasa yang memotivasi kita cinta dengan ilmu. Dengan ilmu peradaban akan maju. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu alim wa laysa akhu ilman kaman huwa jahil. Belajar. Orang menuntut ilmu, hadir majlis ilmu, orang tidak dilahirkan langsung pintar, dan tidak sama orang yang Allah anugerahkan ilmu dengan orang yang jahil. Wa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idza iltafat alaihi al-mahafil. Kata Imam Syafi'i, orang kalau tak ada mulia, ada pertemuan-pertemuan besar, walaupun dia pembesar nampak kecil di depan. Sebaliknya, wa inna saghiral qawmi in kana anna, kata Imam Syafi'i, kabirun idza iltafat alaihi al-jahil. Walaupun dia budinya orang ini kecil, tapi ada knowledge, ilmu yang Allah anugerahkan karena dia mau belajar, nampak besar jika ada pertemuan-pertemuan besar.
Disitulah rahasia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mudah-mudahan Allah kasih kita, anugerahkan kita manisnya, merasakan manisnya halal untuk hadir di majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu dan majelis zikir yang mungkin saat ini gadget berkeliaran dan seterusnya kita bisa lihat dengan online, tetapi tidak seperti yang kita rasakan kalau hadir secara tatap muka. Ada sesuatu yang langka di sini. Kalau kita hadir secara offline, secara konvensional, beda dengan rasa kita hanya menyaksikan secara online. Disitulah rahasia interaksi kita dengan satu yang memakmurkan majelis ilmu tadi. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Ta'ala karuniakan kita manisnya kita hadir di majelis-majelis ilmu yang Rasulullah sebutkan tadi. Majelis-majelis tersebut diibaratkan Rasul, diutarakan Rasul, yaitu bagian dari taman-taman surga Allah di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu wa ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bittaqwallah fa inna taqwa madarus sa'adati wal falah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan في سورة أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم عليك بهم وعاونهم، زلزل أقدامهم زلزالا شديدا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم إنهم لا يعجزون. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود وأعوانهم، لا ترفع لهم راية في أرض فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.